Besok saya akan membuatkan makanan yang bergizi untukmu, coba kamu makan dalam jumlah sedikit dulu. Tidak ada masalah dengan penyakit ini, namun perlu ditangani secara perlahan. Aku akan tinggal di sini untuk menjagamu selama ini. Ibu Wulan sangat senang. Dia mengikuti Amelia dengan senang hati, dan bertanya dengan ragu, "Nona muda, apakah wanita tua itu akan menjadi lebih baik?" Dalam waktu setengah bulan, aku akan mengembalikanmu nenek yang bisa berjalan cepat." Amelia tersenyum. Wulan sangat senang dan gila. Dia akhirnya menyingkirkan awan gelap untuk melihat bulan. "Amelia, kemarilah. Aku bertanya padamu, sekarang kamu dan Henry, bagaimana menurutmu?" Wanita tua itu meraih tangan kecil Amelia. Amelia berpikir sejenak, "Nenek, bagaimana keadaan Tuan Henry sekarang?" Nenek itu menjawab, "Dia baik-baik saja sekarang, dia tidak akan kehilangan kendali lagi. Dia tidak akan lagi menderita insomnia, dan dia baik seperti orang normal." Mata air jernih Amelia meluap dengan cahaya yang hancur dan lembut. "Tidak apa-apa, Tuan Henry dan saya sudah bercerai, dan dia telah melupakan saya. Yang paling ingin aku lakukan adalah mendapatkan kembali peti harta karun kedua yang ditinggalkan ibuku. Nenek, Tuan Henry, dan saya tidak sepenuhnya berbeda. Sementara dia menjadi lebih baik, saya juga ingin membuat diri saya lebih baik, dan kita semua akan baik-baik saja." Nyonya Mahendra mengangguk, "Oke, Amelia, saya menghormatimu, sudah larut sekarang, kamu tidak ingin kembali malam ini, biarkan Wulan membawamu ke ruang tamu untuk beristirahat." Mengatakan bahwa Nyonya Mahendra memandang Wulan dan berkata, "Ibu Wulan, bawa Amelia ke kamar sebelah." Kamar sebelah, Parman memandang nenek yang serius ingin menghormati Amelia dan menoleh untuk membujuknya ke kamar tuan muda. Amelia dan Ibu Wulan pergi ke kamar sebelah. Kamar tidur ini sangat besar, seperti kamar tidur utama, dengan kemewahan sederhana. Apalagi desain kamar tidur ini ada dalam warna-warna yang sejuk, kebanyakan hitam, abu-abu, dan biru. Ibu Wulan, apakah kita salah ruangan? Saya pikir ruangan ini terlihat seperti milik Tuan Henry. Amelia berkata dengan curiga. Ibu Wulan tercengang, dengan cepat tertawa, "Nona, kami tidak salah masuk kamar. Ini kamar tamu. Kayu merah ini adalah properti pribadi atas nama Tuan Muda. Jadi desain tiap kamar serupa, dengan rasa yang disukai Tuan Muda." "Oh." Amelia menghilangkan keraguannya dan mengangguk dengan jelas. Ibu Wulan diam-diam menghela nafas lega. Dia merasa bahwa setelah dia mengikuti nenek itu, kebohongan itu hilang. "Ngomong-ngomong Ibu Wulan, jangan panggil aku Nona Muda, panggil saja namaku, panggil aku Amelia." "Oke, Amelia, kalau begitu istirahatlah dan telepon aku jika ada sesuatu." Parman pergi. Amelia pergi ke kamar mandi dan mandi air panas dulu. Dia ingin tidur dan bangun pagi, dan dia akan menyiapkan makanan bergizi untuk nenek besok pagi. Setelah mandi, Amelia menemukan masalah, yaitu tidak memakai piyama. Amelia hendak memakai handuk mandi, tetapi kemudian dia melihat kemeja putih seorang pria tergantung di gantungan. Orang yang melihat kemeja itu pasti milik Henry. Dia adalah tuan rumah di sini, dan tentu saja, benda-benda ini miliknya. Dia meminjamnya untuk 1 malam, dia tidak akan tahu, bukan? Dia pasti tidak tahu, ini kamarnya, dia akan melepasnya besok pagi, dan kemudian diam-diam memberitahu Parman untuk membantu. Amelia mengulurkan tangan kecilnya yang ramping dan mengambil kemeja putihnya, lalu meletakkannya di tubuhnya dan mengeringkan rambutnya yang basah. Dia mengangkat selimut dan tidur. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa selimut sutra di tubuhnya adalah nafasnya, dan nafas pria yang bersih dan jernih di atasnya berbau sangat harum. Amelia membenamkan wajah kecilnya di selimut sutra, membiarkan napasnya menyelimuti dirinya,
Matanya yang terbuka berubah menjadi gelap, dan kemudian dia menutup matanya untuk tidur segera. Dia tertidur. Henry mengantar Maya pulang. Di halaman Villa Aresta, Maya melepas sabuk pengamannya. Dia memandang pria di sebelahnya. "Henry, apakah kamu ingin masuk? Ayah saya masih di luar negeri, tidak kembali. Nenek pergi ke kuil di gunung untuk menyembah Buddha. Tidak ada seorang pun di rumah." Wajah tampan Henry dilapisi di lampu jalan, dan penampilannya yang sederhana menjadi lebih menawan dan mulia. Dia menoleh dan menatap Maya dengan matanya yang dalam dan sipit. Jantung Amelia berdebar kencang. Di matanya yang dewasa, wajah mungilnya yang cantik memerah, dan dia dengan keras kepala berkata, "Aku tidak bermaksud begitu." Tidak ada seorang pun di rumah, dan dia mengundangnya masuk, yang mudah membuat orang berpikir negatif. "Aku tidak akan mampir, kamu masuk saja," kata Henry dengan suara rendah saat ini. Wajah memerah Amelia menegang, dia menolak tanpa ragu-ragu, dia menolak semua kemungkinan kemajuan yang ambigu. Maya menatapnya, dia menurunkan kelopak matanya yang tampan dan mengeluarkan sebatang rokok dari bungkus rokok. Dia mengenakan jam tangan mewah dengan tangan kanan, dan tangan kirinya menyalakan rokok dengan korek api merah tua. Nyala api melonjak, dia mengerutkan kening dan mengambil sebatang rokok. Saat ini, dia sedikit muram dan tidak fokus, dengan sikap santai, jenis postur bos bisnis yang dingin dan sewenang-wenang terlihat jelas. Hubungan antara dia dan wanita tua itu lebih dalam daripada cucu biasa, dan dia awalnya ingin memenangkan hatinya melalui wanita tua itu. Sayangnya, dia gagal. "Henry, jangan khawatirkan nenek lagi. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan nenek lagi," janji Maya. Maya sedikit malu, dia hanya bisa berkata, "Henry, kalau begitu aku akan kembali dulu, hati-hati." Maya turun dari mobil dan pergi. Henry tidak segera pergi, tetapi diam-diam menghisap rokok. Dia sedang dalam mood yang buruk, dan tubuh neneknya seperti batu besar yang membuatnya tidak bisa bernapas. Dia terlalu takut, dia takut nenek yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akan meninggalkannya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kata dokter itu penyakit jantung. Dia memikirkan banyak cara, tetapi neneknya masih belum bisa makan. Dia tidak berani terlalu menekan neneknya, jadi dia hanya bisa membantunya saat larut malam. Sebatang rokok habis, dan Henry menginjak pedal gas dan pergi. Ketika Henry kembali ke Sanjaya, dia pergi menemui neneknya terlebih dahulu, yang sudah tertidur. Nenek sudah tidur, dan Henry tidak berani mengganggu, jadi dia menutupi selimut untuk nenek, menutup pintu kamar, dan kembali ke kamar tidurnya. Pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin, dia pergi tidur. Tetapi pada saat ini, tangannya tiba-tiba menyentuh sepotong kelembutan di bawah selimut sutra, otot halus macam apa itu, sehalus sutra. Henry dengan cepat duduk dan membuka selimutnya. Dia melihat Amelia. Ternyata itu dia. Henry memandang gadis yang tiba-tiba muncul di tempat tidurnya. Dia sudah tertidur. Dia tidur nyenyak dengan tubuh langsingnya. Dia mengenakan kemeja putihnya. Baju lebar itu bergelombang dengan lekuk tubuhnya yang anggun. Sudut-sudut kemeja bisa saja menutupi lututnya, tapi sekarang telah bergerak ke atas dan mendarat di pangkal pahanya. Belakangan ini, suasana hatinya sedang tertekan karena tubuh neneknya. Sebagai pria dewasa, sebenarnya ada banyak cara untuk meredakan tekanan. Wanita adalah cara hiburan dan dekompresi. Di depan rumah Aresta, Maya mempersilakannya masuk, namun ia tidak memiliki ketertarikan nafsunya. Namun saat itu ia memandangi gadis yang tiba-tiba muncul di ranjangnya. Henry mengarahkan pandangannya ke wajah kecilnya. Dia sudah mengangkat cadar, dan sekarang semua wajah cantik dengan telapak tangannya jatuh ke matanya. Henry telah melihat banyak wanita cantik, tetapi sekarang dia sedikit terkejut. Dia tidak cantik,
tapi terlalu cantik. Karena dia tertidur, bulu tipisnya seperti kipas kecil diam-diam menutupi tubuhnya. Selain itu, mulutnya sangat kecil, dengan mulut ceri kecil, yang mengingatkan Henry bahwa dia tidak tahu siapa yang memberitahunya, bahwa ini adalah tipe yang paling ingin dilakukan pria. Ternyata dia memiliki wajah yang begitu cantik saat dia melepas cadarnya. Henry teringat mimpinya malam itu bagaimana dia bisa berada di tempat tidurnya. Untuk merayunya, tenggorokan Henry yang terangkat menggulung ke atas dan ke bawah, dan ada terlalu banyak wanita yang ingin naik ke tempat tidurnya, tapi dia belum pernah melihatnya begitu berani. Henry mengulurkan tangannya dan membelai wajah putihnya dengan jari-jarinya yang kasar. Tidak ada riasan di wajahnya, dia putih dan murni, dan dia juga memiliki aroma tubuh feminin yang alami. Dia masih memiliki bau gel mandi biasa. Segala sesuatu pada dirinya tampaknya menjadi apa yang dia suka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.